Jangan menikahi orang yang kau cintai. Ini mungkin akan sangat bertentangan, karena orang-orang cenderung menikahi orang-orang yang mereka cintai dan mencintai mereka balik. Kebanyakan orang menghabiskan waktu dengan menjalin hubungan pacaran demi mengetahui tingkat kecintaan orang pada dirinya, dan begitu pula sebaliknya. Ketika jawabannya sudah didapat, maka tinggal memutuskan untuk naik ke jenjang pernikahan atau tidak. Ternyata itu semua sia-sia. Dirimu mencintai lawan jenis dan kemudian mendapati lawan jenis mencintaimu juga. Lalu, kamu pikir itu berguna? Tidak sama sekali, bestiku. Itu semua cuma ilusi, dan terlebih lagi, cinta itu sifatnya temporari atau sementara. Asal kalian tahu, cinta itu hanya aktivasi kimia di otak yang bertahan 4 tahun saja. Kalian tidak salah dengar, 4 tahun saja. Penelitian lain menyebutkan, cinta hanya bertahan 1 tahun. Ini lebih sadis lagi. Cinta itu hanya berupa aktifnya hormon-hormon seperti endorfin, dopamin, dan oksitosin. Hormon-hormon itu bakal hilang seiring berjalannya waktu. Maka tetaplah waras dan sadar kalau cinta itu tidak akan selamanya ada. Orang-orang juga menganggap cinta itu adalah pemberian tulus tanpa pamrih. Tapi lebih dari itu, cinta ternyata hanya hubungan transaksional semata. Gambaran secara mudah, ketika dirimu merasa tak mendapat cintanya, maka keputusan pergi adalah hal yang bijak, bukan? Pertanyaannya, kenapa kamu pergi dan bukannya terus tetap memberi cinta kepada dirinya? Bukankah kamu tidak perlu menerima balasan? Sekali lagi, bukankah cinta itu adalah pemberian tulus tanpa pamrih? Apakah di titik ini juga kamu baru menyadari bahwa untuk apa memberi cinta kepada orang yang tidak cinta kepada kita? Sungguh hubungan yang sangat transaksional, bukan? Lalu bagaimana orang-orang tua kita bisa bertahan dengan pasangannya hingga ajal? Jawabannya, mereka tidak menikahi orang yang dicintai, tapi yang dikenali, yang mereka butuh secara utuh. Ketika bisa kenal dengan satu individu, maka kamu akan tahu kebaikan dan keburukannya. Tidak seperti cinta yang menutup mata kepada keburukan dan kelemahan pasangan. Kenali individunya, gaya berpikirnya, gaya bicaranya, perilakunya, akhlaknya, dan semuanya. Memang sangat lama proses ini, tapi jelas lebih rasional dan tidak terlalu emosional seperti cintamu, bestiku. Sampai ketika kamu mulai merasakan nyaman di dekatnya, tidak protes terhadap perilakunya, dan rindu akan kehadirannya, maka kenyataannya kamu sudah butuh dia secara utuh, besti. Butuh untuk melihat dia secara personal, butuh mendengar dia mengomentari sesuatu, dan rindu semua yang ada padanya. Dengan alasan mengenali individu lain itu, kamu bisa melewati hubungan yang lebih rasional, bahkan hingga ke jenjang pernikahan. Hubungan kalian akan jauh lebih mendebarkan dan membahagiakan karena saling mengenali. Dengan saling mengenali itu pula, kalian akan saling berupaya membuatnya tetap teduh, tetap kuat, karena kamu tahu bagaimana melakukannya itu dengan baik, bukan? Jangan lupa kalau kalian juga harus melatih tanggung jawab. Jika dimungkinkan, maka bagi tanggung jawab itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Percuma kalau kalian saling mengenali dengan begitu dalam, tapi melewatkan tanggung jawab. Ingat bahwa hubungan ini transaksional, jadi kamu harus saling memberi dan berbagi, tidak sekedar menerima dan membebani.